Selamat pagi Bu Lucia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Bu Rita Astengkare. Hari ini kabar saya baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sudah sarapan? Saya sudah sarapan Bu. Ibu gimana? Sudah? Iya, Alhamdulillah saya sudah sarapan. Ya, Ya. ngomong-ngomong apa ini aktivitas di sekolah Ibu hari ini? Kebetulan di sekolah saya hari ini baru selesai ulangan akhir semester Bu. Terus biasanya kami setelah kegiatan ulangan akhir semester itu kita menyiapkan kegiatan lomba-lomba untuk dalam rangka kegiatan jeda nanti itu Bu. Oh, biasanya momen-momen ini nih ditunggu nih oleh guru dan murid. Ngomong-ngomong, tumben nih Ibu Lucia mengajak saya bertemu di ruangan virtual seperti ini. Kalau boleh tahu, apa rencana Ibu untuk pertemuan ini? Iya nih Bu Rita, maunya sih saya sharing gitu ya Bu sama Ibu masalah keaktifan murid-murid saya. Kok akhir-akhir ini kayaknya murid-murid itu pada menurun ya Bu di hampir di segala hal gitu, terutama di keaktifan mereka dalam mengumpulkan tugas itu Bu, kayaknya menurun sekali gitu Bu. Oh, jadi tujuan Ibu mengajak saya bertemu hari ini untuk coaching terkait menurunnya keaktifan siswa dalam mengumpulkan tugas. Ya Bu, jadi Oke, rencana saya itu sih hari ini oke, baik sharing Ibu. sama Bu Rita. Ya, semoga sharing ini bisa memberikan solusi, Bu ya. Jadi menurut Ibu, Wah, kalau tadi kan masalahnya siswa tidak terlalu aktif nih dalam mengumpulkan tugas. Menurut Ibu, iya Bu. seperti apa sih definisi dari siswa aktif dalam mengumpulkan tugas itu? Kalau ditanya masalah definisi, menurut saya sih harusnya mereka dengan secara sadar gitu Bu ya, bahwa Ya. tugas yang sudah saya berikan, ya sudah pasti mereka harus mengumpulkannya tepat pada waktunya gitu ya Bu ya. Jadi saya kira dengan sudah memberikan tugas, maka mereka harus mengumpul dengan tepat waktu sesuai dengan tenggang waktu yang saya sampaikan di kelas. Sudah saya kasih tahu kapan Hmm. mereka harus mengumpulkan, tapi ternyata ada siswa yang tidak aktif dalam mengumpulkan tugas itu, Bu. Oh, begitu. Ya, luar biasa sih kalau dari pemahaman Ibu Lucia itu tidak ada yang salah. Memang sih kalau kita memberikan tugas harusnya kan murid mengumpulkan tugas. Tapi kalau dilihat permasalahan ini, sekarang ini Ibu Lucia berada di level berapa ini? Terkait dengan keaktifan siswa. Kalau misalkan dari skala 1 untuk 1%, atau 10 untuk 100% siswa yang aktif dalam pengumpulan tugas ini, Ibu berada di rentang berapa ini? Kalau saya rasa mungkin saya berada di rentang 5 kali sekarang ini, Bu ya. Wah, berarti Ibu sekarang ini merasa berada di level 5 ya. Nah, setelah Iya, coaching Bu. hari ini, Ibu berharap mencapai di level berapa ini? Ya, harapan saya sih, Bu ya, kalau bisa nantinya setelah kegiatan coaching kita hari ini, saya bisa mencapai di level 9 paling tidak minimal di level 8 lah, Bu, gitu. Target saya seperti Oke, itu, berarti tujuannya hari ini. target Ibu ini maksimalnya aja ya tadi di level 9. Ya, Kira-kira Bu. apa nih kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan Ibu berada di level 9 itu? Kekuatan saya, tentu saja saya memiliki komitmen tinggi ya, Bu. Jadi Mm-mm, memiliki semangat dan juga saya tekun gitu untuk senantiasa mm-mm. berusaha mencapai apa yang menjadi tujuan saya, apa yang menjadi harapan saya, yaitu Iya. membuat murid-murid saya itu aktif dalam mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan gitu, Bu. Oke, berarti kalau saya lihat dari yang Ibu sampaikan tadi, begitu banyak kekuatan yang ada atau kekuatan yang baik dalam diri Ibu Lucia maupun di sekolah. Nah, kira-kira nih peluang apa nih yang sekarang Ibu miliki? Kalau ditanya masalah peluang, mungkin
menggunakan teknologi gitu ya Bu ya. Zaman Mm-mm. sekarang kan kita sudah lekat dengan penggunaan gadget gitu, termasuk Iya. juga murid-murid saya. Jadi saya mungkin akan menggunakan teknologi berupa WhatsApp group gitu Bu. Mm-mm. Jadi sepertinya itu adalah menjadi salah satu peluang bagi saya, di mana dalam grup WA tersebut saya dapat mengingatkan murid saya akan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Begitu juga dengan mengingatkan mereka bahwa tugas tersebut ada tenggang waktunya, kapan mereka harus mengumpulkan tugasnya. Jadi, Ya. eh, ditambah mungkin saya di WhatsApp grup itu kan ada orang tua murid gitu ya, tidak Mm, tidak hanya benar. murid saya saja. Di sana Iya. juga ada orang tua murid. Jadi tidak menutup kemungkinan saya juga membangun kolaborasi gitu, bekerja sama Mm-mm. dengan orang tua murid dalam mendampingi anaknya di rumah supaya belajar maupun mengerjakan tugas itu yang diberikan oleh guru agar didampingi oleh orang tua murid. Gitu sih, Bu. Menurut peluang Baik. yang mungkin ada untuk saya gitu saat ini. Ya, baik. Berarti Ibu mau menggunakan peluang salah satunya itu menggunakan teknologi grup di WA grup ya. Nah, dari peluang yang Ya. Ibu sampaikan tadi, adakah gangguan atau hambatan yang dapat menghambat Ibu dalam mencapai tujuan? Em, di mana seseorang ingin mencapai sebuah tujuan pasti aja ada kendala ataupun hambatan gitu Bu ya. Mm-mm, Jadi mungkin benar. selama ini mungkin yang menjadi hambatan itu tentu pertama bagaimana saya bisa meningkatkan motivasi Mm-mm, anak didik saya gitu, murid-murid saya dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan iya. tugas tepat pada waktunya gitu. Mungkin juga yang menjadi salah satu itu kerjasama dengan orang tua murid, di mana kebanyakan orang tua murid di sekolah saya itu bermata pencaharian sebagai petani, kemudian ada yang jadi pekebun, ada yang juga kuli bangunan gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu pekerjaan mereka, tentu Iya. mereka berangkat bekerja pagi, pulangnya Mm-mm, bisa sampai sore hari bahkan sudah iya. mau malam gitu Bu ya, Malam, iya menjelang benar malam. sekali. Heeh. Jadi sudah tiba di rumah dalam kondisi lelah, Mm-mm, capek, belum lagi pekerjaan di rumah ya, Bu ya. iya. Apalagi seorang perempuan gitu, misalnya ibu-ibu belum bikin I- lauk lah untuk iya, sore, benar belum sekali. bikin ya nyapu dan lain sebagainya gitu. Mungkin karena hambatan tersebut, jadi mereka Mm-mm, tuh agak lalai untuk pendampingan anak di mm, rumah gitu. Jadi iya. kurang maksimal lah mereka mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Gitu sih yang menjadi hambatan mungkin, Bu. Baik, Ibu sudah menyebutkan tadi hambatannya ya, bagaimana cara meningkatkan motivasi, salah satunya kolaborasi bersama orang tua ini yang agak macet nih ya, karena orang tua banyak Ya, bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam gitu ya, sehingga komunikasi dengan ya. anaknya itu agak berkurang. Nah, dari hambatan yang Ibu sebutkan tadi, apa solusi Bu Lucia untuk menanggulangi hambatan tersebut? Kalau saya rasa, Bu ya, saya hanya bisa mengingatkan terus gitu di melalui grup WhatsApp itu yang saya punya bersama orang tua murid dan juga murid anak-anak saya yang memegang handphonenya secara langsung gitu. Jadi saya mengingatkan anak-anak selain di sekolah, saya bahwa mereka saya sudah memberikan tugas pada mereka, saya juga ingatkan kepada mereka melalui WhatsApp group gitu. Iya. Jadi kalau misalnya masalah solusi gitu ya. Jadi mungkin saya tidak bisa memaksakan gitu Bu kepada orang tua murid bahwa mereka harus senantiasa mendampingi Mm-mm. anak-anaknya belajar di rumah. Jadi nanti takutnya saya dianggap apa namanya menyuruh mereka menggantikan peran Iya. saya sebagai guru gitu Bu. Tapi saya hanya bisa dengan cara memfasilitasi selalu mengingatkan bahwa agar dibantu saya sebagai pendidik di sekolah untuk anak-anak di rumah itu dalam belajar tetap dalam pendampingan orang tua. Kendati mereka tidak mendampingi secara langsung, mereka bisa dengan selalu menanyakan kepada anaknya, "Oh, tadi belajar apa di sekolah? Ada tugas tidak? Kalau memang ada tugas, silahkan dikerjakan." Jadi, anak-anak kalau sudah diingatkan, pasti mereka akan ada niatan untuk membuat tugas yang saya berikan. Gitu, Bu, mungkin eh, apa namanya Solusi. menanggulangi hambatan-hambatan Mm-mm. yang ya solusi salah satu solusi lah yang bisa mungkin saya lakukan gitu, Bu. Ya, berarti tadi Ibu Lucia sudah menyampaikan
salah satu solusinya itu mengingatkannya, sering-sering Iya, mengingatkan Bu. murid untuk mengerjakan tugas, yaitu salah satunya dengan media WhatsApp group tadi. Nah, selain itu, Ibu, apakah ada solusi yang lainnya yang bisa Ibu lakukan? Nah, sebenarnya em, coaching hari ini saya juga Mm-mm. ingin mungkin meminta berbagi pengalaman dari Bu Rita gitu ya. Ya. Bagaimana, apakah Ibu pernah juga mengalami kasus seperti yang saya alami saat ini? Namun saya setelah menjalani proses ini, Mm-mm. saya berpikir gitu solusi lain. Mungkin saya yang lebih harus inovatif gitu. Mm-mm. Mungkin tugas yang saya berikan bisa dengan menggunakan teknologi gitu sesuai dengan Iya. kodrat zaman sekarang gitu Bu ya. Mm-mm. Anak-anak kan lekat sekali tuh dengan penggunaan gadget saat Iya, ini. benar. Saya berencana memberikan mereka tugas menggunakan Google Formulir itu Bu, yang bisa Mm-mm. mereka jawab dengan hanya tinggal Klik pegang ya. HP, Iya. scroll-scroll, Mm-mm. baca Benar. soalnya, kemudian jawab. Terus nggak usah capek-capek nulis gitu Bu di buku tulis gitu. Mm-mm. Tinggal klik 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 udah selesai, tinggal kirim mereka. Saya rencananya itu sih Bu solusi lain yang mungkin bisa saya lakukan bagaimana agar mereka tuh lebih aktif jadinya dalam mengerjakan tugasnya gitu Bu. Iya. Baik, Ibu tadi bertanyakan bagaimana nih solusi apakah saya pernah mengalami masalah tersebut? Ya, sebagai guru saya juga pernah ya mengalami masalah tersebut, tapi solusi yang saya berikan itu hampir mirip nih sama kayak Bu Lucia ini mengingatkan karena kita posisinya eh, sebagai guru nih tidak lelah, harus tidak lelah mengingatkan siswa untuk terus memperbaiki diri, terus mengerjakan tugas karena posisi kita selain mendidik, selain mengajar juga mendidik murid ya di sekolah. Nah, tadi saya udah mendengar nih dari sekian solusi yang Ibu sebutkan tadi, adakah prioritas solusi yang akan Ibu lakukan? Prioritas solusi gitu ya, sama seperti Iya. yang sudah Ibu Rita sampaikan tadi bahwa kita selain mengajar juga bertugas mendidik murid gitu ya. Mm-mm. Jadi Iya, prioritas saya yaitu tetap selalu mengingatkan mereka akan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Jadi ingatkan, ingatkan, kita nggak boleh lelah untuk mengingatkan gitu iya. Bu ya. Mm-mm. Jadi dan juga mungkin lebih membangun kerjasama bersama orang tua murid Iya. agar mereka juga senantiasa mau mendampingi anaknya belajar, di mana di Mm-mm. sekolah orang tuanya adalah saya sebagai Iya, guru, tapi kalau anak sudah di rumah itu adalah orang tua yang orang tua. punya kewajiban untuk mendampingi gitu Bu. Iya, betul sekali. Jadi solusi yang Ibu ingin lakukan yaitu kolaborasi ya, eh, kolaborasi Ya. bersama orang tua. Nah, dari solusi kolaborasi ini, apa nih strategi Bu Lucia yang akan Ibu lakukan, strateginya? Em, Mungkin karena sudah zaman canggih gitu ada WhatsApp Mm-mm. grup zaman sekarang gitu Bu ya. Jadi setelah saya memberikan tugas kepada anak-anak di sekolah, saya ingatkan mereka untuk mengerjakannya di rumah. Nah, mungkin saja nih sampai di rumah mereka istirahat, setelah makan, istirahat mereka bisa lupa. Iya, Jadi benar. saya juga akan mengirimkan tugas yang saya berikan di sekolah itu via WA group gitu, Bu. Jadi Mm-mm. mereka akan lebih ingat untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Nanti itu di sekolah. Tapi di Iya, WA group juga mereka bisa lihat tugas tersebut. Itu, Bu. iya, baik. Nah, dari solusi yang Ibu terapkan tadi, strategi yang Ibu terapkan tadi, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menerapkan strategi tersebut? Nah, mungkin kalau masalah waktu itu fleksibel aja sih, Bu ya. Iya, atau Jadi kapan mungkin Ibu bisa mau saya kirim. melakukannya? Atau kapan Mm-mm. Ibu mau Jadi melakukannya? Iya, silakan Bu. mungkin setelah seluruh rangkaian kegiatan saya di sekolah gitu kan masih ada waktu. Mm-mm. Kalau mungkin saya juga mungkin belum bisa melakukan hal tersebut gitu, belum bisa mengirimkan mungkin di sore hari gitu. Biasanya saya juga Oke. di rumah itu selalu mendampingi anak untuk belajar. Nah, Mm-mm. saya mendampingi anak belajar, oh ya, saya lupa mengirimkan tugas. Jadi mungkin tadi selang waktu itu ya Bu ya, dari Iya, selesai mengajar sampai mengajar. di sore hari itu saya akan kirimkan tugas untuk Benar. mengingatkan kembali anak-anak untuk mengerjakan tugas gitu Bu.
Oke, berarti kalau dilihat rentangnya itu mulai dari pulang sekolah sampai sore hari gitu ya. Nah, Ya, kira-kira Bu, apa nih benar sekali. ukuran keberhasilan dari strategi yang akan Ibu terapkan ini? Ukuran keberhasilan mungkin eh, dari pengamatan aja kali Bu ya. Jadi ada Mm-mm. skala peningkatan gitu, Ya, pengumpulan tugas dari anak-anak yang sebelumnya mungkin masih di rentang 5, ya, ya sedikit demi sedikit gitu akan naik sampai ke rentang 9 sesuai dengan harapan dan tujuan harap. saya gitu Bu. Oke, baik. Berarti Ibu skala prioritasnya itu dalam peningkatan pengumpulan tugas dari anak, Ibu mau mencapai di target 8 atau 9 tadi ya. Jadi Ya, kalau seperti itu, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu rancang tadi? oke, rencana. Jadi rencana saya yang sudah saya susun tadi gitu ya Bu ya, tentunya Mm-mm. saya harus memiliki komitmen tinggi untuk bisa mencapai tujuan saya gitu. Ya, Tentu saya akan menerapkannya dengan penuh kesadaran gitu Bu, mindfulness. oke. Jadi penuh kesadaran dan juga semangat yang tinggi gitu. Tidak boleh lupa, saya sebagai Mm-mm. seorang guru itu tidak boleh lupa, tidak boleh lelah seperti kata Bu Rita tadi. Jadi dengan komitmen tinggi untuk menerapkannya secara Mm-mm. penuh dengan semangat. Jadi dengan harapan itu murid akan selalu mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu sesuai dengan tenggang waktu yang saya berikan gitu, Bu. Oke, baik. Ibu sudah ingin nih menerapkan kesadaran penuh ya, mindfulness. Nah, dari dalam penerapan itu siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Nah, seperti kata saya tadi ya Bu Rita, mungkin Iya, kalau dengan kesibukan saya di sekolah gitu ya, dengan tugas tambahan mungkin sebagai bendahara BOS gitu, kadang ada wah, ya saja benar, laporan yang mendadak harus saya benar. kumpulkan gitu. Mungkin setelah saya mengajar itu belum sempat saya kirimkan, Mm-mm. tetapi ketika sore hari itu saya mendampingi anak saya sendiri di rumah belajar, saya Iya. otomatis akan ingat, oh Hmm. iya, tadi juga saya memberikan tugas kepada anak didik saya di sekolah gitu. Jadi sudah tentu pada saat momen itu saya akan langsung juga mengingatkan murid saya via WhatsApp group terkait tugas yang memang harus mereka kerjakan dan meminta mereka untuk didampingi oleh orang tuanya apabila mereka menemukan kendala dari tugas yang saya berikan. Begitu, Bu. Atau Oke, juga bisa mungkin bertanya pada saya via WA gitu. oke. Berarti menurut Ibu Lucia ini justru anaknya sendiri ya yang dapat membantu apa yang dapat membantu mengingatkan itu ya. Jadi apa ini yang Ibu perlukan Ya, untuk Bu. menjaga komitmen tersebut? Yang saya perlukan sudah pasti gadget, Bu. Oh, Handphone saya itu harus selalu ada gitu. Ya, karena tetap ada karena oke. gadget itu untuk saat Hmm. ini memang selalu ada Kebutuhan, ya. dalam ya menjadi Kebutuhan 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 pokok ya prioritas itu. jadinya. Ya, kebutuhan pokok Ya, jadinya betul. ya. Dikategorikan kebutuhan Ya, benar pokok ya. sekali, Bu. Ya, karena tanpa Heeh. gadget sekarang ini kayaknya satu hari tanpa gadget itu sulit sekali dilakukan. Jangankan satu hari, 5 menit tanpa gadget saja susah ya. Jadi memang gadget Ya, ini benar, luar Bu. biasa. Dompet bisa ditaruh di dalam Iya, tas lama tapi kan iya nggak diambil. benar. Tapi kalau Tapi kalau HP, handphone gadget, langsung ya benar, gitu Bu. Jadi mungkin benar. itu yang Iya, harus saya ada. oke. Kira-kira kalau bicara dengan apa dengan gadget ini, Bu Lucia pernah berapa lama nih meninggalkan gadget? 5 menit, 10 menit, 15 menit? Tergantung situasi dan kondisi Nah, mungkin Bu. iya, Jadi benar. ya artinya Berarti selalulah membutuhkan itu, tapi adalah mm, satu ada momen mungkin hal-hal yang bisa sampai lebih dari 15 menit saya tidak memegang, tapi di mm, suatu kondisi mungkin tetap saya pegang gitu. iya, Tergantung benar. situasi dan kondisi Iya, saya kali Bu. benar Ibu. Apalagi pada saat kita sedang mengajar ya, tidak mungkin kita memegang Ya, gadget dalam ya, benar sekali Bu. ya benar Oke, sekali Bu Rita. berarti eh, apakah semua yang diperlukan tuh sudah tersedia Bu? Ya, Astekara Berarti sudah Bu. sudah ya. Sudah. Oke, Ya. sudah. Berarti sangat menarik sekali Bu pertemuan kita hari ini. Bagaimana Ibu Lucia tadi bercerita kalau ada masalah siswa,
yang saat ini siswa-siswa Bulusia itu sulit sekali mengumpulkan tugas, sedikit ya yang sadar untuk mengumpulkan tugas. Tapi Bulusia sudah bercerita bagaimana solusi yang Ibu lakukan dan rencana tindak lanjutnya yang Ibu akan lakukan. Terus saya ingin menggali lagi nih apa bagaimana dengan tindak lanjutnya Ibu dari pertemuan kita hari ini? Ya, dari semua rencana yang saya susun tadi, Bu ya, baru saja saya mengirim pesan via grup WA gitu kepada anak didik saya. Karena memang Nah, tadi siang itu sebelumnya saya sempat memberikan mereka tugas mm-mm, PR Bahasa Indonesia untuk menulis jurnal membaca buku. Jadi memang ada dalam apa namanya buku mereka yang saya ajak mereka ke perpustakaan untuk mencari buku, mm, kemudian saya suruh mereka untuk membuat jurnal membaca buku. Jadi judul bukunya apa, berapa halaman, isinya mm. apa, tokohnya siapa, seperti itu gitu, Bu. Iya, baik. Saya sudah tidak sabar nih untuk mendengar kembali cerita Bu Lucia setelah menerapkan rencana yang Ibu sebutkan tadi. Nah, jadi kita akan bertemu Bu ya minggu depan untuk rencana tindak lanjut kita ini. Bagaimana kalau minggu depan? Ah, oke, Bu, siap. Baik. Terima kasih juga Oke. ya Bu ya atas sharingnya Ibu Rita hari ini. Kita sama-sama berbagi gitu Bu ya. Saya mendapat ilmu dari Bu Rita kalau juga apa namanya Ibu juga pernah mengalami kasus yang sama seperti yang saya alami di sekolah saya gitu Bu. Terima kasih Bu ya sharingnya hari ini. Sama-sama Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau bisa nih kita harus kopi darat ini sambil ngejus, gacoan, makan mie gacoan gitu ya. Kayaknya lebih adem, lebih segar, terus Seru bisa gitu Bu ya. ya lebih seru ya. Nah, semoga apa yang Ibu Lucia rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tetap semangat Bu Lucia ya. Ya, terima kasih Bu Oke, Rita. Semangat juga untuk Bu Rita. ya Semangat selalu untuk Bapak kita Ibu. semua ya. Guru, Ibu guru yang hebat. Iya. Terima kasih Bu Lucia untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu minggu depan ya untuk mencapai pendidikan kita lebih baik lagi supaya siswa-siswa kita lebih aktif lagi ya. Terima kasih sudah sharing dalam pertemuan hari ini Bu Lucia. Selamat pagi. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu Rita. Terima kasih kembali. Sama-sama Ibu.